Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok mata kuliah PBO. Kami akan menjelaskan tentang tugas yang sudah diberikan. Berikut adalah presentasi yang sudah kami buat. Kami dari kelompok 11. Di sini topik dari kami adalah aplikasi Joki Coding. Dan di sini ada saya sendiri, yaitu Yosua Jalan Vero Solisa dengan NPM 4521210053. Dan selanjutnya ada Erin Divayaning dengan NPM 4521210057. Lalu ada Hafid Nur Majid dengan NPM 4521210055. Dan ada Muhammad Tegar Heriawan dengan NPM 4521210056. Dan terakhir ada Davina Dwi Angelika dengan NPM 4521210051. Berikut di sini ada table of content. Yang pertama itu adalah kami akan menjelaskan tentang proses bisnis dan aktor yang terlibat. Lalu yang kedua itu kami akan menjelaskan tentang use case dan skenario aktor. Selanjutnya yang ketiga itu kami akan mensimulasikan table use case ke dalam database. Lalu yang keempat itu kami akan menjelaskan tentang class diagram. Dan yang terakhir itu kami akan menjelaskan tentang sequence diagram. Baik, selanjutnya proses bisnis dan aktor terlibat. Next. Proses bisnis. Pelanggan melakukan pendaftaran menggunakan akun sosmed, Google, email, dan lain-lain di website Joki Coding. Jika pendaftaran akun sudah selesai, maka akun tersebut tersimpan di dalam aplikasi dan pelanggan dapat melakukan login dengan akun yang sudah dibuat. Setelah itu, terdapat beberapa tampilan logo bahasa pemrograman. Pelanggan dapat memilih bahasa pemrograman yang ingin dijoki. Terdapat bahasa C++, HTML, CSS, JavaScript, Java, dan Python. Pelanggan bebas memilih bahasa pemrograman sesuai dengan kebutuhannya. Setelah pelanggan memilih bahasa pemrograman yang ingin dijoki, pelanggan akan disajikan form jumlah pesanan project untuk mengetahui berapa banyak project yang ingin dipesan. Setelah memesan project, pelanggan akan diarahkan ke halaman pembayaran, lalu melakukan pembayaran ke bank atau aplikasi transfer keuangan lainnya atas kesepakatan atau tanda jadi pemesanan project, dan pelanggan dapat melihat detail pembayaran. Setelah proses pembayaran, karyawan akan mengecek pembayaran yang dilakukan pelanggan telah masuk ke rekening website Joki Coding. Setelah pembayaran diterima, karyawan akan tetap menginformasikan ke pelanggan jika pembayaran telah terkonfirmasi dan memberitahu proyek sedang dalam tahap pengerjaan serta menginformasikan pengiriman proyek pesanan. Setelah itu, karyawan akan menginformasikan penyelesaian proyek serta mengirim proyek yang telah dipesan melalui email. Selanjutnya, pelanggan akan menerima proyek yang dipesan dan pelanggan dapat memberikan penilaian atas proyek yang telah dipesan, sekaligus dapat menilai pelayanan yang diberikan oleh aplikasi Joki Coding untuk menjadi feedback bagi pembuat aplikasi serta untuk menarik pelanggan lainnya, dan pelanggan dapat melakukan repeat order untuk proyek yang lainnya. Setelah pelanggan menerima pesanan dan penilaian atas proyek yang telah dipesan, owner dapat membuat laporan mengenai proyek yang telah dipesan oleh pelanggan. Selanjutnya, aktor terlibat. Aktor yang terlibat di dalam aplikasi Joki Coding yaitu karyawan, pelanggan, dan owner. Yang selanjutnya adalah use case. Pada use case terdapat 3 aktor, yaitu karyawan, owner, dan juga pelanggan. Use case menggunakan kata kerja. Selanjutnya yaitu skenario aktor. Yang pertama karyawan. Karyawan dapat melakukan login jika sudah melakukan pendaftaran atau registrasi. Karyawan mengelola pelanggan. Karyawan membuat laporan pemesanan proyek
jika pelanggan sudah memesan project. Karyawan mengelola project jika pelanggan sudah memesan project. Karyawan membuat laporan pembayaran jika pelanggan sudah melakukan pembayaran dan pelanggan sudah memesan project. Karyawan juga dapat membuat detail pembayaran, tetapi itu opsional. Karyawan dapat mengelola materi dan karyawan dapat mengelola komentar jika pelanggan memberikan komentar. Yang selanjutnya owner. Owner dapat melakukan login jika sudah melakukan pendaftaran atau registrasi. Owner menerima laporan pemesanan project jika karyawan sudah membuat laporan pemesanan project. Owner dapat melihat laporan pembayaran jika karyawan sudah membuat laporan pembayaran. Yang terakhir yaitu pelanggan. Pelanggan dapat melakukan login jika sudah melakukan pendaftaran atau registrasi. Pelanggan dapat melakukan pendaftaran atau registrasi. Pelanggan dapat mengakses materi jika sudah melakukan login. Pelanggan dapat memesan project. Pelanggan dapat melakukan pembayaran dan pelanggan dapat memberikan komentar. Baik, ini adalah simulasi tabel use case ke diagram melalui PHP MyAdmin. Di sini desain seluruh tabelnya. Sebelum saya jelaskan relasi tabelnya, saya akan bacakan dulu atribut setiap tabelnya. Yang pertama itu ada tabel owner, di mana yang jadi primary key yaitu ID owner dengan tipe data char, lalu ada nama owner dengan tipe data varchar, lalu ada password dengan tipe data varchar. Selanjutnya ada tabel pendaftaran, di mana ID pendaftaran itu sebagai primary key, lalu ada ID pelanggan sebagai foreign key, lalu ada tanggal pendaftaran. Selanjutnya ada tabel pelanggan, yang pertama itu ada ID pelanggan sebagai primary key, lalu nama pelanggan, lalu ada email pelanggan, lalu ada password. Selanjutnya ada tabel karyawan, yang pertama itu ID karyawan sebagai primary key, lalu ada ID pelanggan sebagai foreign key, lalu ada nama karyawan, lalu ada ID materi sebagai foreign key, lalu ada password. Selanjutnya ada tabel komentar, di mana tabel komentar itu ada ID komentar sebagai primary key-nya, lalu ada isi komentarnya. Lalu pada tabel materi, ID materi sebagai foreign key, ada judul materi, lalu ada ID komentar sebagai foreign key. Lalu pada tabel laporan pemesanan, di mana ID laporan pemesanan itu sebagai primary key, lalu ada ID pesanan sebagai foreign key, dan ada ID owner sebagai foreign key. Lalu selanjutnya ada tabel pesanan, di mana ID pesanan sebagai primary key, lalu ada ID project sebagai foreign key, lalu ada ID pelanggan sebagai foreign key, lalu ada tanggal pemesanannya. Selanjutnya ada tabel project, ID projectnya itu sebagai primary key, lalu ada nama project, lalu ada harga project, lalu ada ID komentar sebagai foreign key. Selanjutnya ada tabel laporan pembayaran, ID laporan pembayaran sebagai primary key, ID pesanan sebagai foreign key, ID pembayaran sebagai foreign key, lalu ada ID detail pembayaran sebagai foreign key, dan ID owner sebagai foreign key. Lalu selanjutnya ada tabel pembayaran, di mana ID pembayaran sebagai primary key, ID pesanan sebagai foreign key, dan tanggal pembayaran sebagai ada tanggal pembayaran. Selanjutnya ada detail pembayaran, ID detail pembayaran sebagai primary key, lalu ada ID pembayaran sebagai foreign key, dan status pembayaran. Selanjutnya saya akan jelaskan relasi tabelnya. Yang pertama ada relasi tabel owner dengan laporan pembayaran dan laporan pemesanan, di mana ID owner yang join ke tabel laporan pemesanan dan laporan pembayaran menunjukkan adanya hubungan antara owner dengan laporan bisnisnya, di mana owner tentunya memiliki wewenang untuk mengelola, memonitor, hingga melacak laporan pembayaran dan pemesanannya. Selanjutnya relasi tabel pendaftaran,
dengan tabel pelanggan, adanya ID pelanggan yang join ke tabel pendaftaran, adanya ID pelanggan yang join ke tabel pendaftaran itu dikarenakan agar bisa diumumkan informasi pendaftaran dengan pelanggan yang sudah terdaftar dan tentunya akan menyimpan informasi pelanggan ke sistem. Selanjutnya ada relasi tabel pelanggan dengan tabel pesanan. Joinnya ID pelanggan ke tabel pesanan sebagai foreign key itu karena data informasi pelanggan menjadi bagian yang penting agar data atau informasi pesanan pelanggan nantinya akan disimpan dan selanjutnya pesanan akan diproses dan nantinya akan dijadikan data tagihan pembayaran. Selanjutnya relasi pelanggan dengan tabel karyawan. ID pelanggan yang join ke tabel karyawan itu dikarenakan karyawan yang akan mengelola pelanggan dari melayani hingga adanya interaksi, dan karyawanlah yang akan mengatur dan bertanggung jawab atas pelanggannya. Selanjutnya, relasi tabel komentar dengan materi. Adanya ID komentar yang join ke tabel materi itu untuk memungkinkan pelanggan ingin berkomentar atau tidak terhadap materi yang disediakan. Jika ada, maka nantinya komentar tersebut akan disimpan pada tabel komentarnya, dan pada bagian materinya nantinya akan tahu materi mana yang dikomentari. Begitupun relasi tabel komentar dengan tabel project yang memiliki sistemnya sama, bedanya komentar akan mengacu pada projectnya. Selanjutnya, relasi tabel laporan pemesanan dengan tabel pesanan. Joinnya ID pesanan yang join ke tabel laporan pemesanan itu dikarenakan sebuah laporan memerlukan informasi pesanannya, mulai dari pelanggan, project, hingga tanggal pemesanannya, karena nantinya akan menjadi laporan yang akan diberikan ke owner untuk dikelola. Selanjutnya, relasi tabel pesanan dengan project. ID project yang join ke tabel pesanan itu menunjukkan bahwa tabel pesanan memerlukan informasi dari project yang dipesan oleh pelanggan melalui ID projectnya, yang nantinya project yang dipesan akan disimpan dan diproses sebagai pesanan. Selanjutnya, relasi tabel laporan pembayaran dengan tabel pesanan pembayaran dan ada ID pembayaran dan ada ID detail pembayaran dan juga ID ownernya. Joinnya ketiga tabel yaitu ID pesanan pembayaran dan ID detail pembayaran itu tentunya akan saling berelasi, di mana sebuah laporan pembayaran memerlukan informasi pesanan si pelanggan. Setelah itu pesanan yang sudah dikerjakan tersebut akan dicek pada tabel pembayaran. Apakah pesanan tersebut sudah dibayar atau belum, yang dilihat dari tanggal pembayaran pada tabel pembayaran. Setelah itu akan ada detail pembayaran yang diperjelas status pembayarannya. Selanjutnya, informasi yang didapat pada laporan pembayaran nantinya akan diserahkan ke owner untuk diperiksa lebih lanjut, dan hasil dari pembayaran si pelanggan nantinya akan ditentukan dan diserahkan ke karyawan yang memegang setiap pesanan pelanggan. Selanjutnya, relasi tabel pembayaran dan tabel pesanan. Joinnya ID pesanan ke tabel pembayaran menunjukkan bahwa pembayaran memerlukan informasi pesanan yang dibayar. Dan yang terakhir ada relasi tabel detail pembayaran dengan tabel pembayaran. ID pembayaran yang join ke tabel detail pembayaran itu menunjukkan bahwa detail pembayaran memerlukan semua informasi pembayaran yang ditambahkan status pembayaran pada tabel detail pembayaran. Dengan melihat statusnya sudah selesai atau belum pembayaran pesanan project yang sudah dipesan. Simulasi tabel access ke database melalui ini Excel, di mana yang pertama ini ada tabel owner, ada ID owner, nama owner dan password ID owner sebagai foreign key, dan itu recordnya ada filenya 1001 dengan ID ownernya 1001, lalu nama ownernya Solisa dengan password owner 123. Selanjutnya pada tabel materi ada ID materi sebagai primary key, ID komentar sebagai foreign key, dan ada judul materi. ID materi recordnya itu ada M11 dengan judul materi FS dengan ID komentar K01, dengan lalu ada record kedua M12 dengan judul materi variable JS dengan ID komentar K02. Lalu ada M13 dengan judul materi CSS selector dengan ID komentar K03. Selanjutnya pada tabel pendaftaran
ID pendaftaran sebagai primary key, ID pelanggan sebagai foreign key, dan ada tanggal pendaftaran. Dengan ID pendaftaran PEN 1221 dengan ID pelanggan 1P dan tanggal 10 bulan 1 2023 dan waktunya jam 11:05 lebih 12 detik. Selanjutnya ada PEN 1222 ada ID dengan ID pelanggan 2P dengan tanggal pendaftaran tanggal 15 bulan 1 2023 dengan waktu 16 menit 21 detik 32. Selanjutnya pada tabel karyawan, ID karyawan sebagai primary key, ID pelanggan sebagai foreign key, ada nama karyawan dan password. ID karyawan yang pertama ada 991 dengan ID pelanggan 1P dengan nama karyawan Leo dengan password Leo 321. Lalu ada 992 sebagai ID karyawan, ID pelanggannya 2P, nama karyawan Fadil dengan password Fadil 123. Lalu ada 993 ID pelanggan 3P, nama karyawan Irfan dengan password Irfan 456. Selanjutnya pada tabel project, ID project sebagai primary key, nama project, harga project, dan ID komentar sebagai foreign key. ID project P01 dengan nama project C++, harga project 300.000 dengan ID komentar ke 01. Lalu P02 nama project JavaScript, harga project 400.000, ID komentar ke 02. ID project P03 nama project CSS, harga project 500.000 dengan ID komentar ke 03. Lalu pada tabel pembayaran, ID pembayaran sebagai primary key, ID pesanan sebagai foreign key, dan ada tanggal pembayaran. ID pembayaran dengan 111 dengan ID pesanan PS1 dengan tanggal pembayaran tanggal 11 bulan 8 2023 dengan waktu jam 12 lebih 10 menit lebih 15 detik. Lalu 112 dengan ID pesanan PS2 dengan tanggal pembayaran tanggal 19 bulan 9 2023 dengan waktu jam 14 menit 25 lebih 1 detik. Selanjutnya pada tabel laporan pembayaran ada ID laporan sebagai primary key, ID pesanan sebagai foreign key, ID pembayaran sebagai foreign key, ID detail pembayaran sebagai foreign key, dan ada ID owner sebagai foreign key. Di mana recordnya pada ID laporan LP331 dengan ID pesanan P1 dengan ID pembayaran 111 dengan ID detail pembayaran IDP10 dengan ID owner 1001. Lalu record yang kedua ada ID laporan LP332, ID pesanan PES2, ID pembayaran 112, ID detail pembayaran IDP20 dengan ID owner 1001. Selanjutnya yang terakhir ada tabel laporan pemesanan, di mana ID laporan pemesanan sebagai primary key, ID pesanan sebagai foreign key, dan ada ID owner sebagai foreign key. Di mana record pada ID laporan pemesanan ada LPSN 331 dengan ID pesanan, PS1 dengan ID owner 1001. Lalu pada record yang kedua ID laporan pemesanan LPSN 332, ID pesanan PS2 dengan ID owner 1001. Lalu record yang ketiga LPSN 333 dengan ID pesanan PS3 dengan ID owner 1001. Lalu record yang keempat LPSN 334 dengan ID pesanan PS4 dengan ID owner 1001. Selanjutnya akan membahas mengenai kelas diagram. Next. Di dalam kelas diagram ini terdapat kelas karyawan, di dalamnya terdapat ID karyawan, ID pelanggan, nama karyawan, dan password. Kemudian metodenya ada login, logout, insert data, update data. Kemudian kelas karyawan ini terhubung ke kelas pelanggan yang di dalamnya terdapat ID pelanggan, ID materi, nama pelanggan, email pelanggan. Kemudian metodenya ada login, logout, update data, dan insert data. Nah, kelas pelanggan ini terhubung ke kelas pendaftaran yang di dalamnya terdapat ID komentar, ID pendaftaran, ID pelanggan, dan tanggal pendaftaran. Kelas pelanggan juga terhubung ke kelas komentar yang di dalamnya terdapat isi komentar dan ID komentar. Lalu kelas
kelas pelanggan juga terhubung ke kelas pesanan yang di dalamnya terdapat ID project, ID pesanan, ID pelanggan, tanggal pemesanan, dan tanggal pemesanan. Kemudian tabel komentar terhubung ke kelas komentar terhubung ke kelas materi, yang dimana di dalamnya terdapat ID materi, ID komentar, judul materi, isi materi, dan metodenya ada insert data dan update data. Selain itu, kelas komentar juga terhubung ke kelas project, di mana di dalamnya terdapat ID project, nama project, ID komentar, dan harga project. Kemudian kelas project juga terhubung ke kelas pesanan. Kemudian pesanan terhubung ke kelas laporan, yang di sini ada ID laporan, ID owner, isi pesanan, ID detail pembayaran, dan ID pembayaran. Kemudian kelas laporan terhubung ke kelas owner, di mana yang di sini adalah ID owner, nama owner, dan password, dan menggunakan metode lihat laporan. Kemudian kelas laporan terhubung juga ke detail pembayaran, yang isinya ada ID detail pembayaran, ID pembayaran, dan status pembayaran. Dan terakhir, kelas pesanan terhubung ke kelas pembayaran, yang isinya ada ID pembayaran, ID pesanan, dan tanggal pembayaran. Selanjutnya akan dibahas surat penanda ya. Selanjutnya di sini ada sequence diagram. Yang pertama ada sequence diagram pendaftaran. Di sini ada aktornya pelanggan, lalu ada halaman pendaftaran, dan ada bagian cek data, lalu ada DBMS atau database-nya itu sendiri. Yang pertama itu si pelanggan ini mengakses halaman pendaftaran. Lalu setelah mengakses halaman pendaftaran, si pelanggan menginput data, nama, email, dan password. Setelah itu, pelanggan menekan tombol daftar. Lalu dari halaman pendaftaran ini, halaman tersebut mengirim data ke bagian cek data. Lalu di bagian cek data melakukan validasi data. Di sini terdapat dua kondisi, di mana jika valid, dia akan mengirim data ke bagian database. Lalu di bagian database akan menambahkan pelanggan. Lalu habis itu ada pesan returnnya, yaitu berhasil ditambahkan, dan di sini nanti ada informasi bahwa pendaftaran telah berhasil. Namun jika validasi data tersebut tidak berhasil, maka nanti ada informasi berupa pendaftaran tidak berhasil. Selanjutnya untuk sequence login. Untuk sequence login ini terdapat tiga aktor, yaitu ada karyawan, owner, sama pelanggan. Dan di sini ada halaman login, cek data, DBMS, dan ada halaman utama. Yang pertama itu ada pelanggan. Pelanggan mengakses halaman login, lalu menginput data email, password, lalu menekan tombol login. Selanjutnya dari halaman login akan mengirim data, lalu akan memvalidasi data di bagian database, dan terdapat dua kondisi. Jika data tersebut valid, maka di bagian database ini akan mencari ID pelanggan dan di redirect ke halaman utama sebagai pelanggan. Namun jika misalkan tidak berhasil atau ada data yang salah ketika menginput, nanti ada berupa pemberitahuan bahwa login tidak berhasil. Selanjutnya itu ada owner. Owner ini dia tidak perlu mendaftar, dia hanya tinggal langsung login aja. Pertama di sini owner login dengan mengakses halaman login, lalu menginput data email dan password, dan menekan tombol login. Selanjutnya data tersebut akan dikirim dan akan dilakukan validasi data, di mana di bagian database jika data tersebut valid, maka ID owner akan dicari dan akan diredirect ke halaman utama sebagai owner. Selanjutnya itu ada, kalau misalkan kondisinya itu invalid, maka nanti ada pemberitahuan bahwa login tidak berhasil.
Ini merupakan lanjutan dari sequence login. Yang ketiga itu untuk karyawan, di mana karyawan ini mengakses halaman login dan menginput data email password, lalu menekan tombol login. Setelah itu di bagian form login ini akan mengirim data, lalu di bagian cek data ini akan melakukan validasi data ke bagian DBMS. Jika data tersebut valid, maka di bagian DBMS ini akan mencari ID karyawan, lalu akan diredirect ke halaman utama sebagai karyawan di bagian halaman utama. Namun jika kondisinya itu adalah invalid, maka akan ada informasi berupa login tidak berhasil. Sequence mengelola pelanggan. Di sini yang bisa mengelola pelanggan karyawan, dan di sini ada form data karyawan, cek data, dan DBMS. Yang pertama, form data akan mengirim menu form CRUD, di mana CRUD ini adalah create, read, update, sama delete. Dan di sini nanti karyawan bisa memilih form CRUD-nya, lalu di sini akan menginput ID pelanggan dan menekan tombol submit. Lalu akan dikirim data ke bagian cek data, dan di bagian cek data ini melakukan validasi data terhadap database-nya. Lalu di sini ada dua kondisi. Yang pertama itu ada valid dan invalid. Kalau misalkan data tersebut valid, maka ID pelanggan akan dikirim ke dalam database, lalu ID pelanggan tersebut akan dicari. Ketika sudah ditemukan, maka di sini akan ada info bahwa data ditemukan, dan di sini akan ada tampilan data pelanggan. Namun jika invalid, maka ada tampilan bahwa pelanggan tidak ditemukan. Selanjutnya ada dikelola data pelanggan. Ketika karyawan mengelola data pelanggan, di bagian form data karyawan akan mengirim data ke bagian cek data, lalu akan melakukan validasi data, dan di bagian validasi data tersebut, jika misalkan kondisinya itu adalah valid, maka dia akan mengirim data ke bagian database. Lalu di bagian database ini akan mengelola pelanggan. Setelah berhasil mengelola pelanggan, ada informasi bahwa berhasil mengelola, dan informasi terakhirnya adalah data materi. Namun jika kondisi tersebut adalah invalid, maka pelanggan tidak berhasil dikelola. Selanjutnya adalah mengelola materi. Untuk mengelola materi dan mengelola yang sebelumnya itu masih sama, di mana di sini akan mengakses menu form CRUD. Jadi mengakses form CRUD, lalu menginput ID materi dan menekan tombol submit. Mengirim data ke bagian cek data, lalu melakukan validasi di bagian database. Jika valid, maka akan mengirim data, lalu yang dicari adalah ID materi. Dan data ditemukan, habis itu akan menampilkan data materi. Namun jika invalid, maka akan ada informasi bahwa materi tidak ditemukan. Selanjutnya yang kelima ini adalah kelola data materi. Di sini akan mengirim data lalu melakukan validasi data. Jika valid, maka akan mengirim data ke bagian database, dan di bagian database akan mengelola materi. Lalu akan ada informasi bahwa berhasil mengelola, dan di sini akan ada tampilan data materi. Dan jika invalid, maka akan ada informasi bahwa materi tidak ditemukan. Selanjutnya adalah sequence mengakses materi. Di sini ada satu aktor yaitu pelanggan. Dan di sini ada halaman materi, cek data, dan DBMS. Yang pertama itu mengakses pelanggan, mengakses halaman materi. Lalu yang kedua memilih materi. Setelah memilih materi, di halaman materi ini akan mengirim data ke bagian cek data, dan di bagian cek data ini akan melakukan validasi data terhadap DBMS. Jika kondisi tersebut valid, maka ID materi akan dikirim ke database, dan di bagian database akan mencari ID materi. Lalu ada informasi berupa materi ditemukan, dan pelanggan akan melihat informasi materi. Jika invalid, maka yang ditampilkan hanyalah informasi bahwa data tidak ditemukan.
Selanjutnya ada sequence untuk memesan project. Sequence memesan project ini aktornya adalah pelanggan. Dan di sini ada halaman order project, cek data, dan DBMS. Yang pertama itu pelanggan mengakses halaman order project, lalu menginput data project, dan menekan tombol order. Selanjutnya di halaman order project ini akan mengirim data ke bagian cek data, dan di bagian cek data ini akan melakukan validasi data di bagian DBMS atau di dalam database. Jika valid, maka akan mengirim data, dan di bagian database tersebut akan menambahkan project. Lalu project berhasil ditambahkan, dan di sini ada informasi project. Selanjutnya jika invalid, kalau misalnya invalid nanti ada informasi bahwa order project tidak berhasil. Selanjutnya adalah sequence mengelola project. Di sini yang bisa mengelola project adalah karyawan, dan di sini ada form data karyawan, ada cek data, dan DBMS. Yang pertama ini dari form ini akan memberikan menu form CRUD, dan di sini akan mengakses form CRUD, lalu menginput ID project, menekan tombol submit, dan mengirim data ke bagian cek data. Selanjutnya sesudah dikirim ke bagian cek data, maka akan melakukan validasi data di bagian DBMS ya. Jika valid, maka akan dikirim datanya, dan di bagian database akan mencari ID project. Lalu ada informasi data ditemukan, dan ada data project. Selanjutnya jika invalid, maka project tidak ditemukan. Lalu yang kelima ini untuk kelola data project. Di sini karyawan mengirim data, lalu melakukan validasi data di bagian database. Lalu jika valid, maka akan mengirim data, dan di bagian DBMS ini mengelola project. Yang dimaksud mengelola project ini bisa kayak misalkan antara CRUD ini bisa create, read, update, atau delete. Lalu setelah melaksanakan CRUD tersebut, di sini akan ada informasi berhasil mengelola, dan di sini ada informasi data project. Dan jika invalid, maka project tidak ditemukan. Lalu selanjutnya ada sequence laporan pembayaran. Di sini ada karyawan, ada halaman laporan pembayaran, cek data, dan DBMS. Untuk di bagian karyawan ini, karyawan akan mengakses halaman laporan pembayaran, lalu menginput data laporan pembayaran, dan menekan tombol kelola. Selanjutnya, dari halaman laporan pembayaran ini akan mengirim data ke bagian cek data. Dan di bagian cek data ini akan melakukan validasi data terhadap database. Dimana kalau misalkan valid, dia akan mengirim data dan mencari ID pembayaran. Setelah mencari ID pembayaran, ID tersebut, maka yang dilakukan selanjutnya adalah mengelola pembayaran. Setelah itu akan ada informasi bahwa berhasil mengelola data, dan di bagian informasi halaman laporan pembayaran terdapat informasi data. Jika invalid, maka akan ada pemberitahuan bahwa data tidak ditemukan. Selanjutnya adalah sequence untuk melihat laporan pembayaran. Yang pertama di sini yang bisa melihat laporan pembayaran adalah owner, di mana laporan pembayaran ini sebelumnya sudah dibuat oleh karyawan. Di sini owner ada halaman laporan pembayaran, cek data, dan DBMS. Sini owner mengakses halaman laporan pembayaran, lalu menginput data laporan pembayaran, lalu menekan tombol kelola. Lalu di sini akan mengirim data ke bagian cek data, lalu akan melakukan validasi data di bagian DBMS. Lalu jika di sini kondisinya adalah valid, maka dia akan mengirim data dan mencari di bagian database akan mencari ID pembayaran. Lalu di sini berhasil mengelola data, dan di sini akan ada informasi bahwa data pembayaran, dan informasi data pembayaran ini dapat dilihat oleh owner. Lalu jika invalid, maka di sini akan ada informasi bahwa data pembayaran tidak ditemukan.
Selanjutnya adalah sequence untuk membuat laporan pemesanan project. Yang pertama di sini ada karyawan dan ada halaman laporan pemesanan, ada cek data dan DBMS. Untuk karyawan akan mengakses halaman laporan pemesanan. Lalu yang kedua, karyawan akan menginput data laporan pemesanan. Lalu yang ketiga, karyawan akan menekan tombol kelola. Di mana di bagian laporan pemesanan ini akan mengirim data ke bagian cek data. Lalu di bagian cek data akan melakukan validasi data di bagian database. Di sini ada dua kondisi, valid dan invalid. Jika valid, maka di bagian cek data ini akan mengirim data ke bagian database. Lalu di bagian database akan mencari ID pesanan. Setelah mencari ID pemesanan, maka akan melakukan mengelola pemesanan. Dan setelah mengelola pemesanan, akan ada informasi bahwa berhasil mengelola data. Lalu di sini akan ditampilkan informasi data. Jika invalid, maka data pemesanan tidak ditemukan. Selanjutnya ada sequence untuk melihat laporan pemesanan project. Di sini ada owner, halaman laporan pemesanan, cek data dan DBMS. Untuk melihat laporan pemesanan project ini, sebelumnya laporan pemesanan project ini harus dibuat dulu oleh karyawan agar owner dapat melihatnya. Dan di sini yang dapat melihat hanya owner, di mana owner tersebut mengakses halaman laporan pemesanan, lalu menginput data laporan pemesanan dan menekan tombol kelola. Di bagian halaman laporan pemesanan ini akan mengirim data ke bagian cek data, lalu akan melakukan validasi data ke bagian database. Lalu ada dua kondisi, di mana di sini ada valid dan invalid. Jika valid, maka akan mengirim data ke database, dan di bagian database akan mencari ID pemesanan. Lalu ada informasi bahwa data berhasil ditemukan dan akan menampilkan informasi data yang nantinya akan dilihat oleh owner. Selanjutnya itu, jika invalid, maka data pemesanan itu tidak ditemukan. Selanjutnya ada sequence memberikan komentar. Di sini ada pelanggan dan menu komentar, cek data dan DBMS. Yang pertama ini, pelanggan mengakses menu komentar. Lalu pelanggan menginput komentar. Dan yang ketiga itu, pelanggan menekan tombol kirim. Lalu dari menu komentar ini akan mengirim data ke bagian cek data dan melakukan validasi data di bagian database. Di mana di sini ada dua kondisi, di mana kalau misal valid, data yang telah dikirim dari menu komentar ke bagian cek data akan dikirim lagi ke bagian database dan data tersebut akan ditambahkan ke dalam tabel komentar. Lalu selanjutnya setelah ditambahkan, maka di sini akan ada informasi bahwa komentar berhasil ditambahkan. Dan di sini ada informasi komentar. Jika misalkan invalid atau komentar tersebut tidak sesuai dengan validasi tertentu, maka di sini akan ada informasi bahwa komentar tidak dapat ditambahkan. Lalu di sini ada sequence mengolah komentar. Di sini ada karyawan yang bertujuan untuk mengolah komentar. Lalu di sini ada form komentar untuk mengisi datanya. Lalu di sini ada cek data untuk melakukan validasi. Lalu di sini ada database. Yang pertama itu menu from CRUD, lalu mengakses from CRUD, lalu menginput ID komentar dan menekan tombol submit. Selanjutnya di bagian form komentar ini akan mengirim data ke bagian cek data. Lalu di bagian cek data ini akan melakukan validasi data ke database. Sini ada dua kondisi. Jika valid, maka akan mengirim data ke bagian database dan mencari ID komentar di dalam database. Selanjutnya, ketika di dalam database sudah ketemu ID komentarnya, maka di sini ada informasi bahwa data ditemukan. Dan yang terakhir ada informasi komentar. Jika invalid, maka di sini akan ada informasi bahwa komentar tidak ditemukan. Selanjutnya, karyawan kelola data komentar.
Di bagian form komentar ini akan mengirim data, lalu selanjutnya di bagian cek data ini akan melakukan validasi data terhadap database. Di sini ada dua kondisi, valid dan invalid. Yang pertama itu jika valid, maka akan mengirim data ke bagian database dan komentar tersebut akan dikelola. Selanjutnya, setelah mengelola komentar tersebut, maka di sini akan ada informasi bahwa berhasil mengelola. Dan yang terakhir ada data komentar untuk bagian validnya. Dan untuk bagian invalidnya, akan ada informasi bahwa komentar tidak ditemukan atau gagal dikelola. Selanjutnya di sini ada sequence untuk membuat detail pembayaran. Yang pertama ada aktornya yaitu karyawan, lalu di sini ada halaman pembayaran, lalu di sini ada cek data, dan di sini ada DBMS. Yang pertama karyawan akan mengakses halaman pembayaran, dan yang kedua karyawan akan menginput data pembayaran, dan yang ketiga karyawan akan menekan tombol bayar. Setelah itu di halaman pembayaran akan mengirim data ke bagian cek data. Selanjutnya di bagian cek data akan melakukan validasi data di dalam database. Lalu di sini ada dua kondisi. Yang pertama itu adalah valid dan invalid. Jika valid, maka di bagian cek data ini akan mengirim data ke dalam database dan di dalam database akan menambahkan detail pembayaran. Selanjutnya akan ada informasi bahwa data berhasil ditambahkan. Lalu akan menampilkan data detail pembayaran yang telah ditambahkan tadi. Selanjutnya ada invalid. Jika invalid, maka di sini ada informasi bahwa data tidak ditemukan. Selanjutnya ada sequence melakukan pembayaran. Sini aktornya adalah pelanggan, dan di sini ada halaman pembayaran, ada cek data, ada DBMS. Yang pertama, pelanggan mengakses halaman pembayaran, lalu yang kedua menginput data pembayaran, dan yang ketiga menekan tombol bayar. Selanjutnya di halaman pembayaran akan mengirim data ke bagian cek data, lalu di bagian cek data akan melakukan validasi data di bagian database. Sini ada dua kondisi, valid dan juga invalid. Jika valid, maka akan mengirim data ke dalam database, lalu di dalam database akan mencari ID pelanggan, dan selanjutnya akan menambahkan pembayaran. Setelah itu akan ada informasi bahwa data berhasil ditambahkan, dan di sini ada informasi data pembayaran. Namun jika validasi tersebut adalah invalid, maka di sini ada informasi bahwa data tidak ditemukan. Untuk diagram sekuensinya sendiri adalah berjumlah 15, yaitu sesuai dengan use case yang telah dibuat. Selanjutnya di sini akan ada tersedia link presentasi YouTube ketika video ini selesai diupload ke dalam YouTube. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika ada informasi yang kurang tepat atau kata-kata yang salah, kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih.